Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPA untuk kelas 4, tema 1, di subtema 2, kebersamaan dan keberagaman. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar indera pendengar di halaman 103 sampai dengan 105. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Saat bermain bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Bekerjalah dalam kelompok, buat peta pikiran tentang indera pendengar yang disajikan di depan kelas. Nah, ini namanya peta pikiran ya adik-adik ya. Atau biasanya disebut juga mind mapping. Nah, kita tuliskan apa yang mau kita ketahui ya di tengah-tengah seperti ini indera pendengar. Lalu kita ambil garis, lalu dikasih garis panah ke beberapa hal yang ingin kita ketahui. Seperti contoh ini ada 4 bagian. Yang pertama bagian-bagian, lalu cara merawat, cara kerja, dan fungsinya. Nah, Karina akan buatkan di sebelah kanan ya. Nah, untuk yang pertama bagian-bagian ini Karina sertakan juga gambarnya, yaitu ada daun telinga ya, seperti ini, kemudian tulang martil, kemudian di sini nih ya, kemudian ada tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, saraf serambi, saraf rumah siput, gendang telinga, liang dengar, saluran tuba, eustachius, dan serambi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cara kerjanya. Nah, cara kerjanya suara masuk ke dalam telinga dan ditangkap oleh gendang telinga, seperti ini. Masuk ke sini lalu ditangkap, ya. Kemudian getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung saraf. Kemudian oleh saraf diteruskan sampai ke dalam otak hingga kita dapat mendengar. Itu cara kerjanya. Lalu di bagian ini fungsinya. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Telinga berfungsi juga sebagai keseimbangan tubuh ya adik-adik. Kemudian cara merawatnya menjaga kebersihan telinga menggunakan cotton bud ya atau korek kuping. Lalu jangan sering mendengarkan suara yang terlalu keras. Ya. Nah, ini kita sudah terisi ya bagian-bagiannya. Nanti adik-adik menggunakan bagian seperti ini juga boleh. Karina tuliskan seperti ini supaya karena tidak muat di sini ya. Kemudian telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Sekarang kita akan melakukan percobaan sumber bunyi lagi ya adik-adik. Tapi kali ini adik-adik bisa menggunakan alat sendiri ya. Dan nanti mencoba untuk membunyikannya. Nah, sekarang adik-adik ambil lalu kita akan langsung ke laporan sini ya. Nah, di sini alat-alatnya Karina buatkan beberapa ya. Jadi nama percobaannya adalah benda bergetar sebagai sumber bunyi. Tujuannya adalah menjelaskan penyebab timbulnya bunyi dan cara perambatan bunyi. Alat-alat yang digunakan ada ember, kaleng biskuit, botol minuman, dan tempat sampah plastik. Langkah-langkahnya adalah ambillah berbagai macam benda. Kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang salah satu benda ini. Secara bergantian bunyikan benda. Minta temanmu menebak siapa pemegang bendanya. Bergantian dengan temanmu untuk menebak sumber bunyi, ya. Nah, hasil percobaannya adalah setelah dilakukan percobaan, adik-adik atau siswa dapat menebak asal suara, namun juga beberapa kali salah menebak asal suara.
Ya, suara yang paling sering ditebak adalah kaleng biskuit karena suaranya paling keras. Sementara botol minuman sulit ditebak karena suaranya tidak terlalu keras. Kesimpulannya adalah benda bergetar dapat menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan sumber bunyi merambat melalui udara. Nah, itu hasil percobaannya ya. Nah, pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!